Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah saya ucapkan. Selamat hari kebangkitan Tuhan kita. Selamat hari berkemenangan. Mari kita akan masuk di dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Kita pandang Tuhan di dalam kekudusannya. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang mencipta dengan segala kuasanya dan yang memelihara dengan segala kesetiaan tangannya semua apa yang telah diciptakannya itu. Dengan demikian turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus memimpin dan mengurapi pada kita dari awal hingga usainya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom firman Tuhan. Shalom semuanya. Semoga semuanya di rumah baik-baik aja. Kita akan kembali memulai WFH atau Worship from Home, rumah masing-masing. Kita mau percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Selamat Paskah. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau berikan setiap puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita sama Tuhan. Biar bangsa ini sujud menyembah Tuhan. Biar kita masing-masing di rumah memberikan setiap pujian, doa, penyembahan sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
berkuasa Tuhan, Engkau yang akan pulihkan bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan, semua yang kami alami Tuhan, tidak lebih Tuhan adalah cara Engkau Tuhan, membuat kami semakin tertekuk Tuhan di hadapan Engkau Bapa, membuat kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan semua virus Tuhan, semua permasalahan Tuhan, semua tantangan di hidup kami Tuhan tidak menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang menyelamatkan kami Bapa. Kami punya Allah yang menyembuhkan kami Bapa. Kami punya Allah yang membangkitkan setiap hati kami yang lesu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan ada pemulihan di bangsa kami Tuhan, di gereja kami Tuhan, di rumah kami Bapa. Dan melalui puji-pujian kami Tuhan, kami boleh ditinggikan Bapa. Kami mau Tuhan hari ini Tuhan bersepakat Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan apapun keadaannya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi hamba-Mu yang taat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan Bapa. Dan kami mau mulai Tuhan ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami yang hidup dan bangkit. Dan kami mau katakan haleluya Tuhan, haleluya, amin.
Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkemenangan atas kematian, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, semua lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang patut kami sembah dan kami muliakan buat seluruh umat manusia yang ada. Kami sambut firman-Mu, ya Tuhan, di dalam penyerahan diri pada Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba untuk berkata-kata, demikian pula memberkati sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Haleluya Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 10 saya ulangi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih, Natal tanpa kebangkitan adalah
kesia-siaan. Kematian tanpa kebangkitan adalah kesia-siaan. Kebangkitan Kristus adalah puncak karya ilahi selama beliau berada di dunia ini sebagai manusia. Tanpa kebangkitan Kristus, iman Kristen adalah isapan jempol semata-mata. Kebangkitan Kristus adalah puncak kesenangan, puncak kemenangan, puncak kemuliaan kita orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan saudara dan saya. Tujuan Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, yakni agar jemaat Tuhan yang ada di Filipi itu tidak gampang goyah imannya di dalam kepengiringannya kepada Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus menyaksikan siapa dirinya sebelum dia menjadi pengikut Yesus. Dia punya banyak hal-hal yang harus dibanggakan secara manusiawi. Namun dia kita anggap itu sebagai sebuah kebanggaan yang harus disaksikan. Paulus adalah seorang ahli Taurat. Dia tahu betul ajaran hukum Taurat secara detail karena ia ada di bawah pengajaran seorang guru besar Gamaliel. Jadi dia tahu betul sudah semua hukum Taurat. Tentunya tatkala dia sudah menerima Kristus, itu nggak main-main sudah sekali. Karena dia tahu betul tentang seluruh isi hukum Taurat. Sehingga Paulus mengerti betul siapa Yesus Kristus yang dijadikan Tuhan dan Allahnya itu sendiri. Paulus adalah seorang yang terpelajar. Dia adalah orang yang pintar, saudara sekalian. Namun di dalam kepintarannya itu, pada waktu dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu dianggap sampah. Bahkan dikatakan, aku anggap sebagai kerugian. Saudara, inilah sebuah sikap bijaksananya Paulus tatkala ia menerima Kristus. Kristus ditempatkan di atas segala-galanya. Bukan knowledge, bukan pengetahuan, bukan kepintaran. Namun ini bertolak belakang dengan manusia zaman sekarang. Tatkala mereka merasa dirinya pintar, dia mencoba untuk menggurui Tuhan, dia mencoba untuk mengakali Tuhan, bahkan mendebat Tuhan. Termasuk peristiwa kebangkitan. Sampai saat ini banyak manusia mencoba mendebat akan peristiwa kebangkitan. Kenapa Yesus yang adalah Tuhan, dia mati dan katanya bangkit? Kalau dia Tuhan, tentunya dia berkuasa atas segala-galanya. Saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan Allah yang berdaulat. Apa yang beliau lakukan itu semuanya di luar nalar manusia. Namun manusia di dalam kepicikannya itu nggak ngerti akan keterbatasan dirinya. Sehingga seakan-akan dia itu bisa melampaui daripada sang pencipta itu sendiri. Ini sebuah kebodohan fatal daripada manusia sekali. Paulus tidak seperti ini. Ya. Paulus termasuk orang-orang yang terpandang di tengah-tengah bangsanya sekali. Karena apa? Dia orang ahli Taurat, dia adalah orang yang pintar, bahkan dia adalah penganiaya pengikut Kristus yang begitu diacungi jempol oleh banyak orang karena sikap pemberaninya yang ngejar-ngejar para pengikut jalan Tuhan itu. Ya, sehingga namanya kesohor sekalian. Ya.
Namun semua itu dianggapnya sebagai sampah. Saudara sekalian, kerinduan Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi adalah bagaimana supaya jemaat di Filipi itu mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal sama tahu itu berbeda, saudara sekalian. Berbeda kualitasnya. Kalau tahu itu hanya biasanya orang itu tahu hanya casingnya, kulitnya. Ya. Tetapi kalau orang katakanlah mengenal, saudara, itu dia tahu persis siapa orang yang dikenalnya. Dia tahu perangainya, dia tahu kebiasaannya, dia tahu karakternya, dia tahu hobinya. Itu orang yang mengenal, apalagi dikatakan mengenal secara pribadi. Orang yang biasanya mengenal secara pribadi itu ada sebuah hubungan kedekatan dengan orang yang dikenalnya. Tetapi kalau orang sekedar tahu, maka itu bisa hanya kata orang, mendengar kata orang, atau membaca berita atau melihat TV. Oh, tahu, tapi mengenal nggak sebatas itu, saudara. Ya. Nah, yang dimaksudkan Paulus adalah agar jemaat di Filipi, agar saudara dan saya ini mengenal Yesus secara pribadi. Kenapa orang-orang dunia membenci Yesus? Karena mereka hanya tahu Yesus dari kata orang. Kenapa mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena mereka nggak mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Saudaraku yang kasih, saya berharap kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mengklaim diri kita sebagai orang percaya, mari jangan engkau hanya sekedar tahu siapa Yesus, tapi kenalilah Dia secara pribadi dalam hidup. Maka di situ engkau akan terberkati dalam hidupmu, saudara sekalian. Ya. Yang Paulus rindukan adalah jemaat Tuhan juga merasakan penderitaan yang Tuhan Yesus rasakan. Bagaimana Tuhan Yesus di dalam sisi kemanusiaan Dia menderita secara kejiwaan, menderita secara jasmani, ya, menderita secara sosial, psikologis, saudara sekalian. Bagaimana beliau dibenci, bagaimana beliau dikucilkan, bagaimana beliau dipersekusi, bagaimana beliau menderita di atas kayu salib. Demikian pun Paulus ingin dan rindu, saudara, mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Sehingga di situ pada waktu Paulus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, dia rela alami itu semuanya. Ia dibenci, ia dikucilkan oleh kaum bangsanya. Ia dipenjara oleh karena pengenalannya kepada Kristus. Bahkan di dalam tradisi tidak tertulis, Paulus mati di dalam penjara karena nama Yesus. Secara ekonomi, Paulus mencukupkan apa yang ada padanya. Di dalam pelayanannya, Paulus tidak punya ambisi untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk mencari popularitas, namun dia mencukupkan apa yang ada padanya. Karena kerinduannya adalah bagaimana dia ingin mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Itu yang dia tuju, saudara sekalian. Secara sosiologis, Paulus tidak populer di kalangan bangsanya. Malah dia dibully habis-habisan. Saudara yang kekasih, mari
kita juga merasakan apa yang Tuhan rasakan di dalam hidup. Saudara siap tidak jadi pengikut Kristus yang turut menderita? Demikian pun Paulus rindu agar jemaat ini juga, sudah sekalian, merasakan kematian apa yang Kristus alami. Kematian atas apa? Kematian atas dosa di atas kayu salib. Kita harus berani menyalibkan kedagingan kita, saudara sekalian, sehingga kita layak dengan Allah. Kita harus merasakan kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sebagai iman Kristen kita. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya atas maut. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya atas kematian. Maut dikalahkan. Kuasa kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya itu sungguh nyata, saudara. Tatkala kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, maka otomatis kita menang atas segala dosa. Kita menang atas kematian kekal di dalam penghukuman yang kekal. Bahkan kita menang atas semua masalah hidup ini. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum beliau naik ke surga, dia katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku yang kekasih, jangan kau ragu-ragu. Engkau punya kuasa kalau Kristus ada dalam hidupmu dan engkau menghidupi Kristus dalam hidup. Saudaraku yang kekasih, biarlah perayaan Paskah ini mengingatkan kembali pada kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan lewat kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan atas semua pengorbananmu. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas pemberian kuasa-Mu lewat kuasa kebangkitan. Sehingga kami adalah orang-orang yang berkemenangan oleh karena Tuhan. Tuhan, Engkau yang berikan otoritas-Mu, kuasa-Mu kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih menghadapi akan intimidasi daripada virus corona. Dan mereka berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Semoga firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Gembala dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah Paskah ini, walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi ini bisa menjadi satu berkat. Kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Yesus. Itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kebaktian pada minggu ini sudah tentu tidak akan diadakan. Kita ibadah online seperti ini. Kemungkinan di tanggal 19, kalau pemerintah mengizinkan untuk kita kembali mengadakan kebaktian, kita akan mengadakan kebaktian. Tapi itu kita akan lihat kembali situasi dan kondisi kalau memang memungkinkan. Semoga kita semua juga turut berdoa supaya krisis ini, masalah virus COVID-19 ini bisa segera terselesaikan dan kita dapat kembali kepada kehidupan yang normal. Demikian pula dengan kebaktian kita di tempat ini. Kemudian untuk persembahan, Bapak Ibu bisa transfer kepada rekening yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu melalui sharing di WhatsApp. Silahkan lihat nomor rekeningnya, atau kalau tidak, Bapak Ibu juga bisa membawa uang persembahan tersebut ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 9 sampai jam 1. Gembala dan juga pengerja akan ada, jadi silakan Bapak Ibu sekalian bisa hadir membawa uang persembahan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup di dalam doa.
kita akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami ada sebagai mana kami ada saat ini Bapa. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah walaupun secara online pada saat ini ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan ada bersama dengan kami, menjagai kami senantiasa. Berkati akan Bapa Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, tutup bungkus dia dan senantiasa dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah kiranya Kau pimpin dan sertai akan pelayanannya, sehingga pelayanannya dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Kau jagai juga akan keluarganya, istri dan anaknya, biarlah tangan Tuhan yang menyertai. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini yang sedang menghadapi krisis corona ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari esok, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang akan turun tangan membantu bangsa dan negara ini dalam menghadapinya ya Tuhan. Kau pimpin akan pemerintah, khususnya akan Presiden kami Bapak Jokowi, di dalam mengkoordinasikan akan kondisi ini, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dari atas sampai bawah, biarlah mereka semua bersatu di dalam kondisi saat ini. Mereka semua mau bersehati mendukung akan pemerintah pusat di dalam menghadapi corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa supaya tidak terus bertambah korban-korban yang meninggal akibat dari virus ini. Biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang menjamah, tangan kasih Tuhan yang menjagai, khususnya kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau pimpin dan sertai agar tidak bertambah korban demi korban lagi ya Tuhan. Demikian juga dengan gereja-gereja Tuhan, supaya tetap bersatu Tuhan. Jangan ada perpecahan yang terjadi di dalam kondisi saat ini. Kadang ada yang berkata A, ada yang berkata B, sehingga mereka berseteru. Bapa, ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka, biarlah mereka senantiasa bersatu bersehati, hanya menyembah Tuhan, satu Tuhan saja, yaitu Engkau Yesus Kristus ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk khususnya jemaat Budiman di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Biarlah mereka mau belajar tetap setia akan penyertaan mereka akan terhadap Engkau ya Tuhan. Khususnya di dalam kondisi saat ini yang seringkali mengkhawatirkan kami, bahkan mungkin menakutkan. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memelihara, tangan Tuhan yang memimpin dan menyertai. Kami tidak tahu kondisi ini berlangsung sampai kapan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan yang akan senantiasa memimpin dan menyertai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang saat ini sedang dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. Biar kiranya Engkau yang menjamah ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sedang sakit saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kiranya tangan Tuhan yang menyertai, memimpin akan kehidupan kami selanjutnya. Karena kami hanya berharap dan berserah kepada penyertaan tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah di hadirat-Nya, kembali kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan, kita pandang Tuhan di dalam kekudusan. Pastinya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan iman diberkatilah bakul tempat nasimu, diberkatilah adonan tempat kuemu, diberkati segala usaha pekerjaan tanganmu, diberkatilah rumah tanggamu serta kebutuhan keperluan hidupmu sehari-hari, diberkatilah kesehatan kekuatanmu, dan diberkatilah pada waktu keluar dan masuk dari pintu rumahmu.
Dan akhirnya saudara sekalian yang kekasih, terimalah berkat rahmat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memimpin serta mengurapi kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.